Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelotus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mondika Channel. Semoga pelotus dan para sahabat yang berbahagia tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pelotus, kali ini kita mau mengetengahkan sebuah judul bahwa inti sebuah partai adalah perjuangan dari orang-orang yang berada di dalamnya. Dan pernahkah terpikirkan bahwa ketika pengurus-pengurus partai itu menghabiskan waktunya tidak hanya setahun, 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan bisakah dibayangkan ketika seseorang, mungkin untuk umat Islam yang bernaung dalam sebuah partai, yang mungkin sudah berada dalam sebuah partai, misalnya Partai Persatuan Pembangunan, PKS, sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan mungkin hampir separuh umurnya mengabdikan usianya atau dedikasinya terhadap partai tersebut. Lalu ketika kehidupan ini dipisahkan antara dunia dan akhirat, bayangkan kita hanya mengerjakan sesuatu yang duniawi, lalu melupakan yang akhirat. Nah, ini kita mau mengangkat sebuah tema tentang partai umat, bisakah menyatukan antara wadah perjuangan dunia dan untuk mencapai tujuan akhirat. Jadi ketika Profesor Amin Rais telah berani dan dengan tegas menyatakan bahwa partai umat berasaskan Islam, harusnya ini ditangkap oleh umat Islam. Karena yang namanya politik itu tidak dapat dipisahkan dari umat Islam. Karena dalam Islam segala sesuatu itu diatur dengan begitu rapi dan detail, begitu teratur. Dari peristiwa-peristiwa besar seperti perang, jihad, sampai urusan-urusan kecil seperti makan, minum, bersenggama, sampai masuk toilet pun diatur dalam Islam. Sehingga ketika mau ada yang mau memisahkan antara dunia dan akhirat, ini mungkin sebuah kekeliruan besar. Sehingga mungkin kita bisa memberikan apresiasi kepada Ketua Majelis Syuro, Profesor Amin Rais, yang telah menyatukan bahwa partai umat adalah sebuah wadah perjuangan umat. Nah, ini harusnya mulai digagas, mulai diketengahkan oleh partai umat untuk menarik simpati, untuk menarik perhatian umat Islam bahwa ada sebuah tempat, sebuah partai yang menjadi wadah perjuangan dunia akhirat. Tidak hanya dunia. Bayangkan kalau kita menjadi pengurus partai 20 tahun, 30 tahun, dan kita menghabiskan waktunya hanya untuk sebuah kesia-siaan. Jadi ini tergantung dari niat dan bagaimana ideologi partai tersebut didirikan. Jika hanya melulu untuk akhirat, ya, untuk dunia, maka akan sia-sialah kehidupan seseorang yang menggeluti dunia politik atau dunia kepartaian. Nah, kali ini alhamdulillah ada sebuah wadah perjuangan yaitu Partai Umat yang coba memadukan bahwa untuk mencapai akhirat perlu perjuangan-perjuangan duniawi. Pak Amin Rais sudah mungkin bisa memahami bahwa dampak politik itu bisa membuat begitu besar pengaruhnya. Misalnya kata beberapa orang, terus para pakar, bahwa segenggam kekuasaan lebih berarti daripada setumpuk kekayaan. Seperti itu. Jadi kalau seorang memegang kekuasaan, dia bisa bagaimana bisa membuat kesejahteraan di banyak pihak dan juga bisa memiskinkan banyak pihak. Tanda tangan seorang penguasa itu berakibat orang-orang bisa kelaparan atau orang-orang bisa sejahtera. Nah, disinilah Partai Umat harus meramu, harus mendesain sebuah model bahwa partai ini adalah perjuangan dunia akhirat. Sehingga orang-orang tidak merasa rugi, tidak merasa menghabiskan umurnya untuk perjuangan sebuah partai lalu hanya untuk tujuan kekuasaan semata, kekuasaan ansi. Jadi tujuan untuk mencapai kekuasaan, mencapai jabatan adalah untuk perjuangan menuju capaian-capaian akhirat. Artinya ketika caleg-caleg dari Partai Umat duduk di Senayan, itu adalah perjuangan duniawi untuk kemaslahatan. Nah, ketika kemaslahatan sehingga umat Islam bisa berbuat dengan baik, bisa melihat juga umat-umat yang lain, nah itu tujuannya tujuan akhirat. Nah, ini yang ditunggu oleh umat Islam. Dan mungkin ada kelompok-kelompok yang masih merasa nyinyir, masih ada fobia Islam, tapi harus berani diketengahkan oleh Profesor Amin Rais bahwa inilah wadah bersama umat Islam, sebuah wadah perjuangan bahwa Partai Umat dibuat untuk perjuangan yang menyeluruh dunia dan akhirat. Dan ini pernah dibangun pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, dan mungkin setelah pasca sahabat seperti itu. Nah, hal-hal ini mungkin yang hilang, dan pada tahun 55 pernah muncul yang namanya Partai Masyumi yang menjadi pemenang kedua setelah Partai Nasional Indonesia PNI. Nah, kerinduan seperti ini dengan umat Islam yang mungkin merindukan adanya keadilan, umat Islam yang merindukan adanya sesuatu yang kafa, yang terhubung antara dunia dan akhirat, mungkin bisa
menjadi bergabung atau partai umat bisa menjadi jembatan. Nah, ini tinggal perlu urun rembuk, perlu komunikasi-komunikasi antara masyarakat, antara pendukung-pendukung partai umat dengan pengurus partai umat, agar partai ini jangan sampai salah arah. Karena mungkin sudah ada partai-partai lain yang mungkin bisa berlambangkan Ka'bah, berlambangkan bulan bintang dan lain-lain, tapi mungkin ada sedikit kekeliruan sehingga seolah-olah partai hanya untuk duniawi saja, seperti itu, hanya jabatan saja. Jadi walaupun mungkin dalam slogannya, dalam aturan-aturannya itu ada unsur akhirat, tapi menjalankan kaidah-kaidah kepercayaan tidak sesuai dengan tujuan-tujuan akhirat. Nah, ini yang ditunggu dari partai umat. Sanggupkah partai umat menyatukan urusan-urusan duniawi dengan urusan akhirat? Akhirnya segala sesuatu yang diurus itu ada tujuan jangka panjangnya. Tujuan jangka panjangnya itu akhirat. Dunia bukan tujuan, tapi alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu akhirat. Nah, Profesor Amin Rais dalam kitab atau mungkin mukadimah dari Partai Umat sudah menegaskan ini, dan semoga ini bisa dipahami oleh kader-kader Partai Umat, simpatisan-simpatisan Partai Umat, sehingga muncullah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus untuk berbuat. Jika betul-betul partai ini dihibahkan, partai ini didedikasikan untuk kepentingan bersama, untuk keumatan, mungkin akan semakin banyak pendukung-pendukungnya. Karena ada tujuan kemaslahatan di sana, ada tujuan jangka panjang di sana. Tidak hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan atau mencapai kekuasaan, tujuan kelompok tertentu, tapi kelompok yang lebih besar, yaitu umat Islam dan bahkan umat secara keseluruhan untuk mencapai keselamatan. Bukan hanya keselamatan dunia, tapi keselamatan akhirat. Nah, di sini kita tunggu. Memang belum muncul bagaimana dalam bahasa-bahasa Profesor Amin Rais, kemudian Ridho Rahmadi, kemudian pengurus-pengurus yang lain, bagaimana memaparkan bahwa partai umat adalah partai dunia akhirat, mengerjakan dunia mungkin yang 5 tahun, 10 tahun, sampai 20 tahun, tidak akan sia-sia karena ini wadah perjuangan, ini wadah berjihad untuk mencapai kemaslahatan di akhirat, seperti itu. Nah, ini yang ditunggu oleh umat Islam, apalagi umat Islam mungkin yang sampai hari ini belum mendapatkan keadilan, yang merasa terzalimi, yang tidak merasa punya rumah tempat bernaung. Bisakah partai umat mendesain hal seperti ini? Bahwa partai umat adalah wadah perjuangan umat Islam di dunia dan untuk mencapai kemaslahatan di akhirat, mencapai keselamatan di akhirat. Jadi ditunggu kiprah-kiprah partai umat, terutama bagaimana Profesor Amin Rais harus menuangkan pikiran-pikiran bernasnya kepada bangsa ini, kepada umat ini, agar partai umat semakin dicintai, semakin banyak pendukung-pendukungnya ke depan, karena umat Islam tidak mau menyia-nyiakan waktunya hanya untuk urusan duniawi dan akhirnya meninggalkan akhirat. Ini harus ada penyatuan, dan Islam sangat mengajarkan itu. Bersatunya antara urusan dunia dan akhirat tidak dipisahkan, seperti itu. Jadi pelotus yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.